Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Zarani dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas mengenai evaluasi keterampilan menyimak berbicara. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok 2. 1. Khairul Maulidina Nikmah, Anissa Maulida Zarani, Heaven Frederica, Rahma Rizkina Mardotilah, dan Kunti Rosida. Pertama akan dijelaskan mengenai pengertian menyimak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Maulida Zarani. Saya, Anissa Maulida Zarani, akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi kemampuan menyimak. Sasaran utama evaluasi keterampilan menyimak adalah keterampilan serta evaluasi untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio dan video. Pemahaman itu dapat mengacu kepada pemahaman secara umum seperti topik yang akan dibahas dan bagian-bagian lebih rinci termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol. Pemahaman lewat penyimak dapat pula berkaitan dengan hal-hal yang lebih mendalam, sifatnya tidak terbatas pada hal-hal yang secara tegas dan langsung terungkap. Evaluasi keterampilan menyimak dapat dipusatkan pada keterampilan memahami fakta-fakta yang secara eksplisit dinyatakan termasuk urutan-urutan peristiwa atau yang hanya dinyatakan sebagai implisit seperti mengenai implikasi dari wacana dan mengambil kesimpulan dan lain-lain. Jika yang disimak berita, berarti penilaiannya ditekankan kepada segi bahasa dan segi isinya. Segi bahasa mencakup aspek pelafalan, tekanan atau intonasi, pilihan kata, struktur kalimat atau kata, ragam bahasa, dan kekomunikatifnya. Segi isi berita mencakup kejelasan isi, kelengkapan isi, kebenaran isi, pentingnya atau urgensi isi, dan yang paling penting pemahaman isi berita tersebut. Teknik tes dalam kemampuan menyimak. Tes yang baik, termasuk tes menyimak, akan menunjukkan adanya keseimbangan dalam 4 hal, yaitu relevansinya dengan keadaan pendengar dan keterampilan yang diukur, keberterimaan, isi dan formatnya, ada kesepadanan antara skor yang diperoleh dari waktu dan kelompok yang berbeda, dan keekonomisan. Dengan menggunakan dasar inilah, tepat tidaknya suatu tes keterampilan menyimak dapat dinyatakan. Ada beberapa teknik tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan menyimak, yaitu yang pertama berupa perintah atau petunjuk yang menghendaki perbuatan sebagai jawabannya. Yang kedua, pertanyaan atau pernyataan yang diikuti dengan butir soal pilihan ganda. Yang ketiga, dialog atau percakapan dengan diikuti soal pilihan ganda. Dan yang keempat, ceramah dengan diikuti oleh soal pilihan ganda. Perkenalkan, nama saya Heaven Frederica. Saya sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak. Evaluasi bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa pada suatu pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh lepas dari tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak, evaluasi juga disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dengan rincian sebagai berikut. A. Pemahaman isi teks yang disimak. B. Mengeluarkan ide pokok. Dan C. Pengembangan isi. A. Pemahaman isi teks yang disimak bisa dievaluasi dengan: yang pertama, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Yang kedua, mengungkapkan kembali apa yang telah disimak dengan bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, mempraktekkan apa yang telah disimak. Yang keempat, meringkas apa yang telah disimak. Kemudian B, mengeluarkan ide pokok bisa dievaluasi dengan mengeluarkan ide pokok pada setiap alinea yang telah disimak atau mengeluarkan ide pokok secara keseluruhan dari apa yang telah didengarnya. C, yang terakhir, pengembangan isi bisa dievaluasi dengan mendiskusikan topik yang ada dalam teks yang disimak. Evaluasi kemampuan menyimak dilaksanakan dengan teknik tes dan non-tes.
Tes keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menangkap dan memahami informasi yang terkandung di dalam wacana yang diterima melalui saluran pendengaran. Untuk tes kemampuan menyimak, pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada keadaan wacana, baik dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi dan cakupan, maupun jenis-jenis wacana. A. Ada tes kemampuan menyimak tingkat ingatan. B. Tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. C. Tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. Dan D. Tes kemampuan menyimak tingkat analisis. A. Tes kemampuan menyimak tingkat ingatan. Tes kemampuan menyimak pada tingkat ini sekedar menuntut siswa untuk mengingat fakta atau menyatukan kembali fakta-fakta yang terdapat di dalam wacana yang telah diperdengarkan. B. Tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Tes keterampilan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk dapat memahami wacana yang dipergunakan. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar kejadian, hubungan antar ide, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. C. Tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. Diharapkan siswa dapat menerapkan konsep atau masalah tertentu pada situasi yang baru. Misalnya diperdengarkan beberapa buah wacana dengan gambar yang sesuai. D. Tes kemampuan menyimak tingkat analisis. Tes keterampilan menyimak pada tingkat analisis menuntut siswa untuk melakukan kerja analisis untuk memilih alternatif jawaban yang tepat. Aspek penilaian dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Berikut aspek penilaian dalam pembelajaran keterampilan menyimak sebagai berikut. A. Aspek kebahasaan meliputi pemahaman isi, kelogisan penafsiran, ketepatan penangkapan isi, ketahanan konsentrasi, dan ketelitian menangkap dan kemampuan memahami. B. Aspek non-kebahasaan meliputi pelaksanaan dan sikap, menghormati, menghargai, dan konsentrasi atau kesungguhan mendengarkan. Rubrik penilaian kinerja kemampuan menyimak. Nah, di sini sudah ada tabel, ada 3 kolom. Nah, ada kolom nomor, aspek yang dinilai, dan tingkat ketepatan. Pada tingkat ketepatan ada 5 kolom. Masing-masing kolom sudah terdapat angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada aspek yang dinilai terdapat 6 poin, yaitu pemahaman isi teks, pemahaman detail isi teks, ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, ejaan dan tata tulis, dan kebermaknaan penuturan. Pada tingkat ketepatan terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, di mana angka 1 menunjukkan sangat kurang, angka 2 kurang, angka 3 cukup, angka 4 baik, dan angka 5 sangat baik. Nanti pada jumlah skor maksimal harus 30, karena 30 ini didapat dari 5, nilai yang sangat baik 5 dikali 6 poin tadi, jadi nanti ketemu hasilnya 30 adalah skor maksimal. Jadi nanti kalau angkanya 2 semua, berarti 2 dikali 6 kan hasilnya 12, skornya cuma 12. Pengertian evaluasi kemampuan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara merupakan evaluasi yang rumit untuk dilaksanakan bila dibandingkan dengan evaluasi keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Hal ini disebabkan karena diperlukan banyak waktu untuk melakukan evaluasi keterampilan ini, karena yang dinilai adalah proses berbicaranya, bukan pengetahuan tentang berbicaranya.
Dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan, dinyatakan pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pembelajaran berbicara tidak terlepas dari bermacam-macam fungsi bahasa, yaitu untuk menyatakan informasi faktual, sikap intelektual, sikap emosional, sikap moral, dan sikap perintah. Teknik evaluasi kemampuan berbicara. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes ini digunakan untuk menjaring data tentang pendapat, minat, dan kebiasaan siswa. Dalam kemampuan keterampilan pembelajaran berbicara, teknik non-tes dapat digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik non-tes dapat digunakan juga untuk menjaring data tentang hal yang berkaitan tentang komponen-komponen pembelajaran, contohnya media, cara guru mengajar, dan lingkungan belajar. Cara mempertimbangkan hubungan pembelajaran berbicara dengan teknik non-tes akan dibahas adalah kuesioner, observasi, dan wawancara. Yang pertama yaitu kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang ditujukan kepada siswa untuk memperoleh jawaban atau tanggapan tentang hal-hal tertentu secara tertulis. Menurut Sujana, jika melakukan secara lisan, kegiatan tersebut disebut wawancara. Perbedaan antara kuesioner dan wawancara terletak pada media yang digunakan. Jika menggunakan media tulis disebut kuesioner, sedangkan jika menggunakan media lisan disebut wawancara. Cara menjawab kuesioner dapat dibedakan menjadi kuesioner berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara juga dapat dibedakan menjadi dua seperti kuesioner dengan cara berstruktur dan tidak berstruktur. Dalam merespons kuesioner dan wawancara berstruktur, responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan. Sedangkan dalam merespon kuesioner atau wawancara tidak berstruktur, responden dapat mengemukakan responnya secara lisan. Observasi atau pengamatan observasi. Observasi atau pengamatan observasi merupakan teknik evaluasi yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan catatan terhadap sesuatu hal secara cermat. Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas berbicara siswa secara pembelajaran berlangsung. Guru mengamati siswa ketika saat bertanya, berdiskusi, atau ketika menjawab pertanyaan, baik yang dilakukan antar siswa maupun siswa dengan guru. Observasi terhadap keterampilan berbicara siswa biasa menggunakan observasi secara langsung. Dengan observasi secara langsung, guru secara langsung mengamati perilaku berbicara siswa yang terjadi di dalam kelas. Dalam melakukan observasi secara langsung, sebaiknya guru melengkapi diri dengan pedoman observasi. Pedoman observasi ini dapat memuat hal secara umum atau hal secara rinci sedemikian rupa sehingga guru hanya memberikan checklist pada kolom yang telah disediakan. Teknik tes. Tes merupakan salah satu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk tugas atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau berkelompok, sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa yang bisa dihubungkan dengan nilai yang dicapai oleh siswa lainnya, atau dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Tes tersebut dapat dikatakan sebagai teknik pengumpul data. Tes merupakan alat yang tepat untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan, termasuk keterampilan berbicara. Dengan pedoman kurikulum terbaru, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, tes berbicara sebaiknya digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara. Realisasinya diadakan tes untuk menghendaki respon perbuatan, yaitu dengan meminta siswa untuk berbicara dan guru melakukan paskoran. Dengan teknik seperti ini terjadi kesesuaian antara pembelajaran bahasa Indonesia secara komunikatif dengan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa yang berkomunikasi.
Selanjutnya, evaluasi pembelajaran kemampuan berbicara. Evaluasi hasil pembelajaran yang baik adalah evaluasi yang menelaah hasil belajar siswa. Belajar tidak mungkin efektif kalau tidak diketahui ketercapaian tujuannya. Selain itu, evaluasi juga berguna untuk mempertinggi hasil belajar karena hasil evaluasi dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Oleh sebab itu, hasil evaluasi perlu dikomunikasikan agar siswa mengetahui kelemahan dan kelebihannya terhadap hal yang sedang dipelajari. Dengan mencermati peranan dan fungsi evaluasi tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan bagian yang integral dalam pembelajaran. Bentuk-bentuk tes kemampuan berbicara. A. Membaca keras. Sasaran utamanya adalah agar memiliki kemampuan melafalkan bunyi-bunyi atau ujaran bahasa sasaran dengan lancar, fasih, dan dengan intonasi yang tepat. B. Bercerita melalui gambar. Gambar, peta, diagram dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Untuk mengungkapkan kemampuan berbicara siswa, gambar dapat dijadikan rangsangan pembicaraan yang baik. C. Menceritakan kembali. Kegiatan menceritakan kembali sebagai salah satu bentuk tes kemampuan berbicara. Dilakukan dengan cara guru memperdengarkan wacana baik secara langsung maupun melalui media. Setelah itu, siswa diminta untuk menceritakan kembali wacana yang diperdengarkan tersebut dengan susunan bahasanya sendiri. D. Bercerita bebas. Suatu kegiatan tes berbicara yang menuntut menceritakan topik-topik tertentu secara bebas. E. Wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan oleh seorang penguji. Seorang penguji hendaknya menciptakan suasana yang kondusif agar merasa tenang, bebas, tidak merasa tertekan. Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih materi wawancara adalah keterkaitan materi tersebut dengan kurikulum dari isi buku. F. Pidato. Dalam konteks pengajaran atau penyelenggaraan teks berbicara, tugas pidato dapat berwujud permainan simulasi. G. Diskusi. Diskusi selain sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam berargumentasi, juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Dalam diskusi, siswa diminta mengemukakan dan mempertahankan pendapat, ide, dan pikiran orang lain secara kritis dan logis. Selanjutnya, tingkatan tes kemampuan berbicara. A. Tes kemampuan berbicara tingkat ingatan. Tes kemampuan berbicara pada tingkat ingatan pada umumnya lebih bersifat teoritis, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas berbicara, misalnya tentang pengertian, fakta, dan sebagainya. B. Tes kemampuan berbicara tingkat pemahaman. Seperti halnya tes ingatan, tes kemampuan berbicara tingkat pemahaman juga masih bersifat teoritis, menanyakan masalah-masalah yang berhubungan dengan berbagai tugas berbicara. C. Tes kemampuan berbicara tingkat penerapan. Tes kemampuan berbicara pada tingkat penerapan tidak lagi bersifat teoritis, melainkan menghendaki siswa untuk praktek berbicara. Tes tingkat ini menuntut siswa untuk mampu menerapkan kemampuan berbahasanya untuk berbicara dalam situasi tertentu untuk keperluan berkomunikasi. Aspek evaluasi kemampuan berbicara. Komponen umum yang disusun dalam analisis proses berbicara yaitu pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Aspek yang terlibat dalam berbicara adalah kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan isi. Terdapat beberapa aspek penting perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara adalah aspek organisasi dan kinesik. Aspek organisasi berkaitan dengan tata urutan penyajian pembicaraan, sedangkan aspek kinesik atau mimik muka dan gerak anggota badan adalah aspek yang diperhatikan dalam mengevaluasi keterampilan berbicara. Penilaian dapat dideskripsi dengan beberapa komponen, yaitu A.
komponen, meliputi ucapan yang sering tidak dapat dipahami. Yang kedua, sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan pemahaman yang menghendaki untuk selalu diulang. Yang ketiga, pengaruh ucapan asing yang mengganggu dan menimbulkan salah ucap yang menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada tata bahasa, meliputi yang pertama, penggunaan tata bahasa yang hampir tidak tepat. Yang kedua, ada kesalah dalam penggunaan pola secara tetap yang selalu menggunakan komunikasi. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karena kurang cermat dapat mengganggu komunikasi. Yang keempat, tidak lebih dari kesalahan sealam berlangsungnya kegiatan wawancara. Selanjutnya ada kosakata. Yang pertama, penggunaan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang paling sederhana. Yang kedua, penguasaan kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal seperti waktu, makanan, transportasi, dan keluar. Selanjutnya ada kelancaran, meliputi yang pertama, pembicaraan selalu berhenti atau terputus. Yang kedua, pembicaraan sangat lambat. Yang ketiga, pembicaraan sering nampak ragu. Selanjutnya, pemahaman. Yang pertama, memahami dengan lambat percakapan sederhana, perlu penjelasan dan pengulangan. Yang kedua, memahami percakapan sederhana dengan baik dalam hal tertentu yang masih